Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan puisi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Setelah kita dengarkan nanti, kita akan coba ulang kalimat-kalimat yang menarik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut saya, bagi saya, puisi Rumi adalah memiliki makna yang sangat dalam dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjadi satu pedoman ibaratnya itu bagi saya. Dan pada video kali ini saya akan mengajak itu bersama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tapi sebelum kita bahas, coba kita dengarkan terlebih dahulu puisi tersebut. Judulnya adalah Tidurnya Tubuh Membangunkan Jiwa. Tidurnya tubuh membangunkan jiwa. Setiap malam Engkau membebaskan ruh kami dari tubuh dan dari jebakannya, yang membuat ruh murni seperti lembaran kita berusak. Setiap malam ruh-ruh dibebaskan dari kurungan ini. Merdeka mereka, tidak menjadi majikan, tidak pula diperbudak. Kala malam, tawanan tak menyadari mereka ada di penjara. Kala malam, raja-raja tak menyadari keagungan mereka. Lenyaplah karenanya pikiran atau kegelisahan akan untung rugi. Tak ada kegundahan akan itu atau ini. Keadaan dia yang tahu itu seperti ini, bahkan ketika ia terjaga. Allah berfirman, kau akan mendapatinya terjaga meski ia terlelap. Terlelap dari urusan dunia siang dan malam, laksana pena di dalam bimbingan tangan sang penulis. Dia yang tidak bisa melihat tangan yang menyebabkan tulisan, mengagumi akibat yang terjadi karena gerakan pena. Jika dia yang tahu mengungkapkan rincian kondisi ini, tercabutlah kerendahan tidur indrawi mereka. Jiwanya berkelana di gurun yang tiada bandingannya. Seperti raganya, rohnya menikmati istirahat sempurna. Terbebas dari hasrat makan dan minum melepas dahaga. Laksana burung yang lari dari kurungan dan perangkap. Namun, tatkala dia kembali tergoda ke dalam perangkap, dia menangis, memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Oke, itu dia puisi yang berjudul Tidurnya Tubuh Membangunkan Jiwa karya Maulana Jalaluddin Rumi. Ada beberapa kalimat yang menarik menurut saya, dan itu saya terngiang-ngiang selalu setiap harinya. Bahkan bisa dijadikan sebuah argumentasi saya ketika saya mendapati sebuah masalah gitu ya, atau mendapati sebuah kebaikan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menarik yang pertama adalah setiap malam ruh-ruh dibebaskan dari kurungan ini. Ruhnya kita, ini menurut saya, ruhnya kita itu ketika malam tiba, ketika kita sedang tertidur, ini
Seolah-olah menurut Jalaluddin Rumi dibebaskan dari kurungan. Ini tubuh ini sebagai kurungan rohnya itu. Roh ini merdeka. Merdeka tidak menjadi majikan, tidak pula diperbudak. Seringkali kita mendapati diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita melek atau tidak tertidur atau terjaga lah bahasanya, kita berangan-angan memiliki apa, ingin ini, ingin itu, banyak cita-cita dan banyak angan-angan. Nah, cita-cita dan angan-angan itulah atau keinginan itulah sebagai kurungan bagi Jalaluddin Rumi. Nah, di sini kalimat yang lain yang menarik juga, kala malam tawanan tak menyadari mereka ada di penjara. Jadi ketika kita tertidur, kita banyak masalah, kita banyak ujian, kita banyak kesulitan, itu kita lupa dengan itu. Padahal kita sedang di penjara pada kenyataannya, tapi ketika kita tertidur, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena malamnya itu. Kalimat yang lain, kala malam raja-raja tak menyadari keagungan mereka. Misalkan kalian itu punya jabatan yang tinggi, kalian itu memiliki derajat yang mulia di mata manusia, tapi ketika tertidur semuanya sama. Dia lupa dengan jabatannya. Anda akan lupa, kamu akan lupa seberapa hebat jabatan kamu, seberapa tinggi pangkat kamu di dunia. Nah, di kala malam itulah gitu ya, terbebas dari hasrat makan dan minum melepas dahaga. Ya boro-boro mikirin makan gitu ya, namanya tidur itu kan lupa dengan lapar. Makanya banyak yang berpuasa itu untuk menahan laparnya adalah dengan tidur, menahan hausnya adalah dengan tidur, karena itu udah lupa dari dahaga, haus dan dahaga. Dari makan dan minum gitu ya, lupa. Seperti apa sih mereka laksana burung yang lari dari kurungan dan perangkap? Ya iyalah, seolah-olah kita terbebas dari dunia gitu yang bermacam masalah, bermacam ujian dan sebagainya, bermacam hiruk pikuk dan macam-macam gitu ya. Seolah-olah di kala malam itu kita terbebas dari itu. Nah, endingnya yang paling menarik adalah, namun tatkala dia kembali tergoda ke dalam perangkap, dia menangis memohon pertolongan Sang Maha Kuasa. Ketika kita terbangun dari tidur, kita kemudian berangan-angan lagi terhadap dunia, ingin itu, ingin ini, bercita-cita. Itulah yang digambarkan oleh Jalaluddin Rumi sebagai perangkap. Ketika kita sudah terperangkap seperti itu, terpakat dengan dunia, akhirnya menangislah ruh itu, kemudian memohon pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Intinya, tidur saja bisa menjadikan ruh kita terbebas. Bagaimana dengan mati? Makanya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu yang dicari adalah bukan kehidupan dunia, tapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan dengan Allah itu bisa jadi matinya tubuh, artinya tidak punya keinginan terhadap dunia. Atau bisa jadi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya adalah dunia ini adalah perangkap buat kita. Hati-hati dengan dunia yang kita hadapi, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.